optik melawai. Sorotan lainnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. Di antaranya terdapat nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Presiden keempat Abdurrahman Wahid, dan aktivis buruh Marsina. November 2025, tepat di Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh yang dianggap berjasa bagi negara. Acara penganugerahan dihadiri ahli waris yang sekaligus mewakili tokoh untuk menerima gelar. Secara simbolis, Presiden Prabowo memberikan plakat monumen Taman Makam Pahlawan dan map yang dikemas dalam kotak kaca. Dari 10 tokoh, ada Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang semasa hidup dikenal sebagai pejuang kemanusiaan dan pluralisme. Ada Presiden kedua RI Soeharto yang menonjol sejak masa kemerdekaan. Lalu ada aktivis buruh Marsina, Mokhtar Kusumatmaja, penggagas konsep negara kepulauan, Hajah Rahma El Yunusiah yang memperjuangkan pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Kemudian Sarwo Edi Wibowo, pejuang kemerdekaan yang juga ayah dari Ani Yudhoyono, istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sultan Muhammad Salahuddin yang memperjuangkan pendidikan dan diplomasi. Syekhona Muhammad Khalil, ulama karismatik dari Jawa Timur yang memperjuangkan pendidikan Islam. Dari Sumatera Utara, Tuan Ronda Haim Saragih yang dikenal sebagai Napoleon dari Batak. Yang terakhir, Zainal Abidin Syah, Sultan ke-37 Tidore, pejuang politik dan diplomasi. Masuknya nama Presiden kedua RI, Soeharto, sempat jadi kontroversi. Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadlizon bilang Soeharto berjasa dalam pertempuran serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji, antara lain itu serangan umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran 5 hari di Semarang, menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan 5 tahunan yang saya kira tadi juga sudah dibacakan. Keluarga Presiden kedua RI, Soeharto, yang diwakili putra-putri almarhum Soeharto, berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas gelar pahlawan kepada Soeharto dan tidak mempermasalahkan pro kontra yang terjadi. Ada yang pro dan kontra, itu wajar-wajar saja. Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat, itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Presiden Prabowo juga menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada aktivis buruh Marsina. Kakak Marsina, Marsini, berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas penganugerahan gelar tersebut. Keluarga berharap perjuangan Marsina jadi inspirasi bagi pekerja di seluruh Indonesia. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK, terutama yang outsourcing. Siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu, tidak ada outsourcing, sehingga untuk kehidupan berumah tangga itu bisa berjalan lancar. Kalau outsourcing 3 bulan selesai, 3 bulan selesai, otomatis kalau sudah berumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga banyak perceraian. Penetapan 10 nama pahlawan nasional sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 tahun 2025. Keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan kesatuan dan kesatuan bangsa. Tim Liputan Kompas TV.